Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'dah. Yang saya banggakan, yang saya cintai, siswa-siswi SMA Yabagi 1 Pesugihan, khususnya kelas 12 baik IPA maupun IPS, yang semoga sampai saat ini diberi kesehatan, diberi kesemangatan dalam belajar dalam kondisi apapun. Ya, saya bolak-balik sampaikan kepada kalian walaupun lewat tulisan. Yang kesekian kalinya saya sampaikan lagi, patuhi terus protokol kesehatan, ya. Protokol kesehatan 5M itu jaga terus, ya. Kalau kita cuma mengandalkan kalau memang takdirnya kena kan kena, kalau enggak ya enggak bisa seperti itu, karena manusia wajib ikhtiar, ya. Ikhtiar itu kewajiban bagi manusia. Nah, kebetulan termasuk salah satu ikhtiarnya adalah menjaga 5M itu, yaitu mencuci tangan pakai sabun, menggunakan air mengalir, terus memakai masker dan lain sebagainya. Itu yang 5, yang mengurangi mobilitas, ya, terus menjaga jarak, ya, intinya 5 itu harus kita jaga terus sebagai bentuk ikhtiar kewajiban hamba, ya, karena kita nggak tahu takdir Allah. Kalau sudah diberitahukan sih nggak masalah, ini kan masalahnya tidak diberitahukan, itu rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Untuk pertemuan kali ini sedikit saya akan mengambil hadis, tapi memang sudah selesai kemarin kita rampung membahas hadis yang ke-42. Ini saya ambilkan dari kitab Mukhtarul Ahadits, ya, dari kitab Mukhtarul Ahadits yang isinya tentang, karena saya tahu ya, biasanya kalau setelah kelas 3 pasti ada pilihan ingin meneruskan sekolah, kuliah ataupun tidak, bahkan mungkin kuliahnya bingung mau kuliah di mana, ya, kuliah di Unugha, IAIG ataupun UIN, UI atau mana, Unsud dan lain sebagainya, masih bingung. Nah, ini tata cara sebagai makhluk Allah yang memang semua harus perlu petunjuk, ya, perlu petunjuk. Untuk orang muslim seyogianya, ya, mintalah petunjuk kepada Allah untuk melakukan apapun, termasuk pilihan meneruskan sekolah ataupun tidak, karena pilihan Allah itu pasti yang paling baik. Jangan kalian anggap, loh zaman seperti ini sudah pilih kuliah saja, ngapain kok berhenti. Tidak tahu yang paling baik seperti apa, yang paling baik apakah sekolah atau tidak, kita nggak tahu, ya. Semua tergantung pilihan Allah, itu yang paling baik. Kalau cuma pikiran manusia seperti itu pasti kita harus istilahnya mau mengikuti apa yang dipilihkan oleh Allah kepada kita. Intinya kurang lebih membahas tentang istikharah, mencari kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak melalui dukun, tidak, tapi melalui istikharah, ya. Hadisnya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Warwa lan riwayatake sopo al-Bukhari, Imam Bukhari, an Jabirin, sang sahabat Jabir. Ini nanti akan saya kirimkan teks hadisnya, ya, kalian salin seperti biasa. Sebenarnya kenapa kok saya bolak-balik minta kalian untuk mengirimkan kembali hasilnya, intinya saya ingin kalian benar-benar perhatian, artinya saya tahu kalian mengikuti dan tidak, ya, pelajaran saya, ya. Jangan kalian anggap pelajaran hadis nggak penting, ya, penting, tapi semua, tidak cuma hadis saja, semua pelajaran kalian anggap penting,
insyaallah hidup kalian barokah kalau mau seperti itu ya. Nanti saya kirimkan teksnya, nanti di salin. Kala ngendika sapa sahabat Jabir begini, titik 2, karena pernah ono atau Rasulullah itu dulu pernah ya, karena memang sudah ya, sapa Rasulullah utusane Allah sallallahu alaihi wasallam iku yaqulu ngendika sapa Rasulullah bersabda, titik 2 sabdanya, idza hamma nalikane nejo sapa ahadukum salah siji nira kabeh bil amri kelawan sijine perkara, kalau kalian ingin menghendaki melakukan apapun ya, apapun itu bil amri, bisa bentuknya apa yang pokok maupun ya sifatnya kurang pokok, itu bisa masuk. Caranya bagaimana? Fal yarka mongko becik sholato. Kenapa menggunakan kata rokaat? Karena ruku itu termasuk perilaku yang ada dalam sholat atau perlakuan atau tindakan yang ada pada sholat. Fal yarka mongko roka apa sholato siro, fal yarka mongko becik ruku. Saya ulang, fal yarka mongko becik ruku sopo ahadukum rokaata ini kelawan rong rekangat. Kalau kalian ingin mencari kebaikan dari sesuatu yang kalian inginkan mungkin, maka sholatlah 2 rakaat yang disebut dengan sholat istikharah min ghairil fardhati, saking tanpa sholat fardu, bukan sholat fardu maksudnya, saking liyane sholat fardu, bukan sholat wajibnya sholat istikharah. Terus setelah selesai melakukan sholat istikharah 2 rakaat ya, sholat istikharah, sumal yaqul mongko becik ngucap sapa ahadukum, setelah itu berdoa, maksudnya ngucap di sini adalah berdoa ya. Berdoalah, doanya seperti ini, Allahumma du Gusti Allah, ini sak temene kula iku astakhiruka, amrih jaluk pilihan kula ka ing panjenengan kalian sing apik, amrih kaapian sapa kula ka ing panjenengan, bi ilmika kelawan sifat ilmu panjenengan. Ya Allah, saya minta ya, meminta pilihkan yang baik untukku ya, dengan sifat ilmu-Mu ya Allah. Astaqdiruka lan amrih nguasaake kula ka ing panjenengan bi qudratika kelawan sifat kuasa panjenengan, menyerahkan sepenuhnya ya dengan kekuasaan Allah. Ya Allah, saya minta yang paling baik dan saya minta yang memang sebagai apapun yang sebagai kudrahmu ya Allah, saya minta untuk menjadi yang engkau pilihkan untukku. Intinya minta yang baik ya, minta yang baik dan sepenuhnya pasrah, berserah, jangan, karena memang sebenarnya kalau istikharah orang kok sudah ada kecenderungan dari 2 yang ingin dipilihnya, itu nggak akan jadi. Contoh umpamanya si A ingin menikahi Fatimah atau Ruqayyah, lah sedangkan si A ini sudah ada kecenderungan dengan Ruqayyah, istikharah pasti inginnya Ruqayyah saja, maka akhirnya doanya nggak jadi banget. Masa doa-doa, ya Allah kalau memang dia jodohku ya Allah jodohkan, engkau permudah, tapi kalau dia bukan jodohku ya Allah jodohkan. Lho kepriwe iku jenenge ora istikharah, tapi maksa Allah untuk memenuhi keinginanmu, itu yang salah ya. Wa as'aluka lan nyuwun kula ka ing panjenengan min fadlika saking anugerah panjenengan al-azimi kang agung. Fa innaka mongko sak temene panjenengan iku taqdiru kuwasa panjenengan, wala aqdiru lan boten mampu kula.
saya meminta dari anugerahmu yang agung ya Allah, karena engkau zat yang mampu, sedangkan saya nggak punya kemampuan sama sekali. Wa ta'lamu lan pirsa panjenengan, wala a'lamu lan orang ngerti kula. Engkau maha tahu, saya bukan orang yang tahu. Artinya saya nggak tahu sama sekali. Saya tahu karena Allah yang memberitahu, karena engkau memberitahu kepadaku. Wa anta halu ta panjenengan iku alamul ghuyubi, zat sing ngawruhi hal-hal sing gaib, pira-pira perkara gaib. Karena engkau adalah zat yang mengetahui hal-hal yang gaib. Ya. Tuh, doanya sangat bagus sekali. Jadi setelah istikharah, ya, dia Fatihah biasanya kepada Rasulullah SAW, biasanya kepada punjari wali yaitu Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, terus kepada semua wali yang ada, kepada guru-guru kita yang mendahului. Kalau itu ijazah biasanya juga Fatihah kepada yang berijazah dan semua orang-orang muslim. Setelah itu baru melakukan ritual ini, istilahnya doa sebelumnya sholat 2 rakaat, ya, dia Fatihah. Terus sebenarnya hasil dari istikharah itu tidak harus mimpi, ya, mimpi langsung aku jebuli diantar tekan UIN bang, enggak seperti itu, ya. Tapi biasanya kalau kita ada keinginan itu diberi oleh Allah rasa lebih mantap, itu pun namanya hasil dari istikharah. Kalau itu memang baik loh ya. Tapi kalau jelek ya nggak mungkin, Mama iki tak colong apa ya, saya curi apa enggak motornya tetangga ini ya, terus istikharah yang gue panjen kepengen motor sama di tanggane, iya mesti colong baik ya gitu ya. Nah, jadi istikharah ini memang untuk mencari kebaikan yang paling baik, ya. Allahumma Gusti Allah ing kunta lamun wonten panjenengan iku tak lamu pirsa panjenengan anna hadzal amra ing sak temene ikilah perkara iku khairun luwih bagus li kangge kula fi dini ing dalam agama kula wa ma'asyi lan kehidupan kula wa akibati amri lan pungkasan burine perkara kula. Auqala ini syakun minar rawi, perawinya agak ragu-ragu, atau kayak gini mungkin kalau nggak salah perawinya yang agak ragu-ragu, atau ngendika sapa Kanjeng Nabi, ya, ada tambahan ajili amri, ya, ajili amri tegese nggigine cepete perkara kula, wa ajili lan mengkone amri. Biasanya ini auqala, jadi ada yang versinya akibati amri, ajili amri wa ajilihi, ada yang seperti itu. Ada yang cuma wa akibati amri sampai situ, faqdurhu atau faqdirhu, itu boleh dibaca dua. Moko nakdirno panjenengan hu ing amr, hadzal amr li kagem kula, wayassir hulan mugi gampilake panjenengan, lan mugi gampilake panjenengan hu ing hadzal amr li kangge kula, summa barik nuli paringa berkah panjenengan li dateng kula fihi ing dalam hadzal amr. Ya Allah, kalau memang engkau tahu, ya mesti tahu maksudnya, kalau memang engkau tahu bahwa perkara ini baik untukku, baik dalam agama kehidupanku maupun nanti di belakangnya, sekarang ataupun besok maksudnya, maka semoga engkau mentakdirkannya untukku dan mempermudah atau memudahkan jalannya untukku, lalu semoga engkau memberi berkah juga. Sangat baik sekali. Wa ing kuntah lan lamun ono panjenengan wonten panjenengan iku tak lamu pirsa panjenengan anna hadzal amra ing sak temene ikilah perkara iku syarrun elek li kangge kula fi dini ing dalam agama kula wa ma'asyi lan kehidupan kula wa akibati amri lan akibat lurine perkara kula fasrifhu mongko mugi ngenggokake panjenengan hu ing amr ane saking kula, wasrifni lan mugi menggokake panjenengan ing kula anhu saking amr, waqdur atau waqdir lan mugi nakdirno panjenengan li kangge kula atau kagem kula al khaira ingkang luwih bagus haitsu kana ing dalem dinggon tinemu
Ya, kalau sudah ngaji nahwu udah tahu dinamo artinya karena yang cuma menuturkan isim saja. Ya, apa khair sumaroddini mungkin nuli mungkin ridhoni panjenengan ing kula bihi kelawan amr. Jadi kalau engkau tahu ya Allah bahwa hal ini tidak baik untukku, baik dalam agama, kehidupan maupun belakangnya nanti, maka palingkan hal tersebut dariku dan palingkan aku dari hal tersebut, dan semoga engkau mentakdirkan untukku yang lebih baik, ya, apapun itu bentuknya, lalu ridhoi aku ya Allah. Ya, jadi ini bentuk istikharah, minta kebaikan, meminta dipilihkan oleh Allah yang terbaik. Seperti tadi saya sampaikan, karena kalian setelah lulus mestinya nggak ingin mengulangi kelas 3 lah, saya yakin itu, apalagi ingin kembali ke kelas 1 kayaknya nggak, apalagi ke rahim ibu juga saya yakin nggak mungkin. Jadi saya yakin kalian ingin meneruskan jenjang kuliah. Jadi kalau ingin kuliah, saya harap kalian coba praktek ini, mengamalkan ini, yaitu apa? Yaitu sholat 2 rakaat, setelah itu berdoa, ya, berdoa seperti tadi yang saya sampaikan, ya. Jadi kalau kalian berdoanya tadi yang auqala nggak usah, ya, nggak usah. Jadi Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika wa astaqdiruka biqudratika wa as'aluka min fadlikal azim fa innaka taqdiru wa la aqdiru wa ta'lamu wa la a'lamu wa anta 'allamul ghuyub. Allahumma in kunta ta'lamu anna hadzal amra khairun li fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri faqdurhu li wa yassirhu li thumma barik li fihi. Wa in kunta ta'lamu anna hadzal amra syarrun li fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri fasrifhu anni wasrifni anhu waqdir atau waqdir liyal khaira haitsu kan tsumma raddini bih. Ya, seperti itu artinya. Syakun narawiynya nggak usah dibaca, nggak apa-apa, ya. Seperti itu bentuk istikharah menggunakan sholat, ya. Jadi sebelumnya sholat tadi saya sampaikan hadiah Fatihah dulu kepada Nabi Muhammad SAW seperti sholat biasa itu, kayak subuh, cuma nggak ada kunut, ya, nggak ada perbedaan bentuk, ada rukuk sujud sama, ya, i'tidal sama, ya, nggak ada bedanya. Itu kalau sholat. Jadi sebelum doa kalian Fatihah tadi kepada Rasulullah, kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, kepada wali-wali yang ada, pada yang memberikan ijazah kalau itu bentuknya ijazah. Kalau enggak apa-apa, ini sudah dari Rasulullah, ya. Yang meriwayatkan hadits saja tadi kita hadiah Fatihah, ya gitu. Terus pada semua orang Islam, ya, seperti itu. Sebenarnya media dari istikharah tidak cuma sholat tok, ya. Kita bisa melakukan istikharah dengan menggunakan Quran pojok. Quran pojok itu Quran yang di setiap pojoknya itu ayat, bunder-bunder tulisan ayat keberapa itu, ya. Bisa didahului dengan sholat, bisa juga enggak langsung, tapi ya itu kendalanya memang kesulitan kalau kita memahami sendiri, karena kalau Quran pojok nanti dibuka, ya, dibuka sebuka-bukanya, nanti dihitung ayat ke-7 dari atas. Yang ke-7 itu sebagai petunjuk apa yang menjadi pilihan, ya, menjadi pilihan. Jadi nanti baik atau tidaknya kan harus paham artinya, paham betul, ya, apa hubungannya dengan apa yang kita minta, ya. Dahului dengan sholat yang paling baik. Terus yang ketiga ada media menggunakan tasbih, ya. Hadiah Fatihahnya sama, kalau menggunakan tasbih sama, ya, dahului dengan sholat. Terus setelah itu kalian ambil tasbih, jangan dilihat dulu, ambil tasbih secek-cek lah. Tasbih itu kalian mulai dengan subhanallah alhamdulillah, subhanallah alhamdulillah, subhanallah alhamdulillah. Ketika sampai pada ujung tasbih yang panjang sendiri itu biasanya kok munculnya subhanallah, ya, jangan dilakukan, insyaallah alamat tidak baik. Tapi kalau alhamdulillah lakukan, insyaallah itu alamat baik, ya. Jadi ambil tasbih secek-cek,
Karena pernah satu ketika ada seorang kiai bahkan sudah melakukan istikharah untuk mencari kebaikan, tapi beliau hasilnya sebenarnya sudah ada gambaran, jangan, intinya kayak gitu. Tapi karena beliau pandang ada sisi baiknya pengajian dengan masyarakat apik, karena beliau dia kebetulan diminta untuk ngaji, beliau ya kayaknya baik ya masa, terus beliau berangkat juga. Nah akhirnya kebetulan karena memang alamatnya nggak baik dalam istikharah beliau terjang, beliau dicoba ya istilahnya. Nah ternyata betul di tengah jalan beliau mengalami kecelakaan, ya walaupun nggak begitu parah, tapi ada saja halangan yang dialami itu kalau sudah istikharah. Jadi sekali lagi saya minta, kalau kalian sudah istikharah ya jangan terus kalian malah nggak menuruti hasil istikharah kalian ya, insyaallah. Nah kalau kalian kok tidak bisa melakukan sendiri karena mungkin ada kecenderungan seperti tadi awal saya sampaikan, maka minta tolong kepada orang lain untuk mengistikharahkan ya. Terus tadi kalian mau kuliah di mana ataukah tidak meneruskan, itu usahakan istikharah dengan cara itu tadi ya, seperti saya sampaikan dari awal ya, kalian salin ya sebagai bukti kalian mengikuti pelajaran saya ya. Saya ucapkan selamat belajar, semangat belajar, dan belajar. Mari kita tutup dengan kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Shalli wa sallim daiman ala ahmada, shalli wa sallim daiman ala ahmada wal ali wal ashabi man qad wahada, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.